Yang nggak caper, nggak norak, dan nggak pick me, coba ada nggak? Iya sih. Ada nggak gitu? Ya kan? Apa sih yang tulus anak Jaksel lakukan? Nggak ada. Tapi sebelum itu gue nggak janji ini serame episode Lisa Mariana ya. Oke, welcome back to podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Oke guys, hari ini gue happy banget. Kenapa? Karena hari ini kita akan refresh banget. Bintang tamu podcast Ruang Meeting hari ini orangnya lucu, kocak. Karena dia seorang, ini adalah stand up comedian. Yes. Dan juga dia nantinya di sini kita akan tanya-tanya seputaran tentang kehidupannya. Siapa dia? Please welcome Oja Rangkuti. Halo guys. Bang, sehat bang? Sehat-sehat, Branas. Gimana Oke. kabar nih? Biasalah bang, kalau saya mah jasmani sehat, rohani yang kurang sehat. Bang. Itu emang sulit sih kalau rohani sih gue nggak ikutan ya. Jasmani aja makanya yang gue tanya tadi tuh. Bang Oja, sehat bang? Alhamdulillah. Sehat ya, Sehat. semua lancar kerjaan. Amin. Semoga lancar terus. Amin. Sebelumnya thank you udah mau datang ke Siap, podcast Ruang siap. Meeting. Sama-sama. Thank you juga udah mengajak gue kesini nih. Sip, semoga nanti kita bisa nyuguhin ini sebuah tayangan yang nantinya orang-orang pada happy nontonnya. Betul. Bang Oja, kita pengen Ya. ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu gue nggak janji ini serame episode Lisa Mariana ya. Weh, Aneh-aneh no. Simpenan yes. Takutnya kalian ada ekspektasi gitu. justru ini bakal lebih rame kayaknya dari Lisa Oke. Mariana. Bang Oja, Ya. kita pengen ngobrol. Kan seorang komika, Ya. stand up comedian. Ya. Terus basically adalah seorang Ya. 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 awalnya sempat kuliah di Universitas Indonesia, Ya. terus pindah ke universitas berikutnya. Ya. Kan berarti kan background akademiknya oke. Oke. Dan kita juga tahu katanya sempat jadi seorang entrepreneur, punya bisnis F&B. Kenapa akhirnya mutusin endingnya nyemplung ke seorang entertainer? Stand up ya. Gue awalnya stand up sama podcast ya. Karena nggak tahu gue waktu itu ngerasa gue penasaran dan kayaknya gue bisa nih bercanda gitu. Sama gue ngeliat videonya Bang Radit di YouTube, terus gue ngeliat anjing keren ya. Akhirnya gue coba lah Berarti open mic. inspiring lu Bang Radit ya? Bang Radit banyak, Oh, kayaknya gitu. banyak banget komika Indonesia menurut gue yang start dari video stand up-nya Bang Raditya Radit, Dika, iya dia kayaknya. jadi banyak, emang inspirasi banget sih dia, banyak banget ngasih inspirasi buat orang-orang terutama yang pengen terjun ke dunia komika. Iya. Tapi kenapa, maksud gue kan lu bisa bang, lu udah di seorang entrepreneur, pengusaha, istilah karir lo. Pengusaha kan banyak orang-orang jadi pengusaha gitu. Iya. Kenapa malah jadi entertainer gitu? Ada pertimbangan karena lu happy, ngejalaninnya nyaman dunia entertainment, atau karena pertimbangan hal lain? Happy ya kayaknya, maksudnya karena dulu gue pengen banget bisa nih stand up gitu, jadi ya udah gue fokusin latihan mulu. Oh, gitu. karena memang lu basically happy di situ ya. Kalau di entertainment sendiri udah berapa tahun sih, Bang? Kan kalau komika 2017 ya, kalau nggak salah ya. Komika 2019. Oh, 2019. Mulai stand up-nya di 2017 itu udah mulai. Enggak, stand up Starting di tuh 2019. Open mic gue pertama itu 2019. 2019. Berarti kan kurang lebih sekarang which is sudah hampir tahun ke-6 lah. tahun ke-6. Iya. Itu kan cukup lama lah ya. Nah, itu prosesinya seperti apa? Kan pasti nggak mulus dong, naik turun. Iya. Ada challenge sendiri nggak sih, Bang? Sebenarnya untuk seorang komika. Kalau challenge komika sampai sekarang masih ada ya. Maksudnya kecuali misalkan Bang Radit tadi tuh karena levelnya dia tuh stand up cukup di acaranya sendiri aja gitu. Tapi kalau kita kan kadang masih harus ngambil job-job yang mungkin agak ajaib dan tempatnya juga kurang memungkinkan untuk kita ngelawak sebetulnya. Jadi ya tantangannya kalau untuk sekarang di situ, kalau untuk awal-awal ya untuk bisa lucu aja 5 menit itu udah tantangan sebenarnya untuk pertama-tama ya, untuk pas baru mulai gitu ya. Jadi ya itu. Tapi Bang, sorry ya. Kan kalau komika entertainment, ya sorry itu saya kita realistis aja ya. Kadang-kadang kan kalau ada job lagi rame-rame. Iya. Kalau misalnya nggak ada sepi ya sepi gitu. Ngalamin juga nggak kayak gitu? Ngalamin, ya makanya banyak yang jadi buzzer kan, karena itu mungkin awalnya gitu. Ya makanya maksud gue, kan lu udah sempat jadi pengusaha lo Bang. Iya. F&B. Terus background lu kan akademiknya juga S1 kan? S1, iya. Lu S1 apa sih Bang? S1 periklanan, sarjana ilmu komunikasi. Oh, SIKOM. Berarti SIKOM. ya sama lah, SIKOM. SIKOM. Terus Mustopo ya? SIKOM-nya di Mustopo. SIKOM-nya di Mustopo. Kalau di UI-nya kan bukan ya, pindah ya? Di UI ya pindah. Ke Mustopo jadi SIKOM itu. Jadi SIKOM. Nah maksud gue, itu kan sarjananya
perjuangannya cukup panjang. Iya. Terus titel bisa loh untuk jadi background. Mungkin lu bisnis menunjang bisnis lu gitu kan Bang di Iya. F&B. Sedangkan kan kalau resiko di entertainment kita sama-sama tahu. Ya Iya, gue juga iya. ngalamin. Lagi rame-rame, Lagi lagi sepi-sepi sepi-sepi gitu ya. Kalau pengusaha kan relatif cenderung apalagi udah jalan ya, udah running. Stabil gitu ya, Betul. stabil ya. Apa nggak ada pertimbangan ke situ Bang? F&B sebenarnya juga kadang nggak stabil juga sih. Kadang kita rame-rame, sepi juga gitu. Jadi ya kayaknya semua pekerjaan kayak gitu ya. Kerjaan apa yang lu bisa rame job mulu gitu, ya kan? Kayaknya jarang gitu ya. Iya sih, cuma maksud gue kan orang-orang kalau udah hype ya seorang pengusaha, widih gitu, keren gitu loh Bang. Nggak kesana ya? Kayaknya semua pekerjaan bisa kita kasih WD selama itu levelnya gede. Iya Misalnya juga kayak, sih, bener juga sih. Kayak, ya kan kayak lu apa kameramen mana Avengers WD gitu ya kan. Semua juga Iya WD juga mas. sih. Iya. Cuma kan rata-rata kalau pengusaha Bang, cewek-ceweknya kebanyakan nempel loh kalau pengusaha Bang. Apalagi kan ya yang gue bilang tadi ya, sekarang kan regenerasi terus jalan. Iya Iya. nggak? Komika baru banyak nih bermunculan. Jokes-jokesnya mungkin lebih kekinian, Iya. lebih baru. Itu kan sebuah tantangan sendiri gitu Iya, maksud gue. Apakah itu buat lu sendiri itu sebuah masalah atau mungkin lu ngalamin gak sih sebenarnya hal-hal kayak gitu sekarang ini nih? Persaingan ya. Hmm. Persaingan pastinya ya, apalagi di sosmed mungkin ya, kayak konten kreator tuh banyak banget, jadi gimana caranya kita bisa menghibur mulu gitu. Tapi balik lagi, kayaknya semuanya juga kayak begitu gitu ya kan. Lu pengusaha F&B pun lu saingan sama F&B Iya sih, benar lain sih, gitu. benar sih. Ya kan? Benar sih. Tapi ya bisa dibilang lebih panggilan hati sih, nyaman Iya, ya Bang. Sama kayak gua nge-host gitu ya. Kata orang, ih kerjanya enak, capek sana sini, warawiri kelihatan. Ya tapi kalau kita nyaman mah, ya udah nyaman aja Iya, gitu kan. betul. Bang, kita mau tanya, kan lu sendiri sebenarnya perjalanannya itu nggak mudah. Terus yang akhirnya membuat lu booming, salah satu yang image-nya nempel adalah gaya komika lu tuh yang anak jaksel banget. Iya nggak sih? Itu inspirasi awalnya dari mana? Sama Bang Radit juga? Atau lu ketemu sendiri inspirasi itu? Gue ngelihat sekitar aja sama pada waktu itu di sosmed juga rame. Dan gue ngerasa kayak biasanya kayak orang Bekasi tuh diceng-cengin gitu, orang Depok diceng-cengin. Gue ngerasa kayak kok Jaksel belum ada yang ngecengin ya, padahal kalian tuh sebenarnya norak juga loh gitu. Akhirnya gue bikin lah. Lu bilang Nora kenapa Bang? Anak jaksel kan bukan Nora, biasanya karena mereka tuh, wih, anak jaksel terkenalnya ya. Iya. Atletnya kan, wih, bergengsi, middle up gitu, nggak Nora loh. Norak nggak ada hubungannya dengan harta menurut gue. Middle up lu katro ya katro aja, mau duit lu 2 triliun kalau lu. Terus maksud gue Noranya menurut lo yang mana nih? Yang mana yang nggak norak? Gue tanya sama lu coba. Itu kelakuan Jaksel yang nggak caper, nggak norak, dan nggak pick me. Coba, ada nggak? Iya sih. Ada nggak gitu ya kan? Apa sih yang tulus anak Jaksel lakukan? Nggak ada. Semua tuh entah untuk pamer di story kek, atau untuk kelihatan keren atau apa gitu kan. Iya. Terus kebanyakan orang juga kayaknya kalau dengan brand image Jaksel bangga banget ya. Padahal sama aja ya. Nora mah Nora aja, ya nggak sih? Iya, kayak gue mungkin pada waktu itu ya di konten ya, kayak gue sebenarnya di stand up mungkin bahas Jaksel cenderung jarang gue, tapi di konten tuh banyak gitu. Kayak gue tuh karena karakter konten gue, jadi gue sering ngeledek Jaktim pada waktu itu. Tapi kalau ngobrol serius kayak gini, gue bisa bilang sebenarnya Jaktim lebih nggak norak dibandingin Jaksel sebetulnya gitu. Contohnya misalnya. Misalnya gini, kayak misalkan kayak Jaktim pakai knalpot brong mungkin gitu ya. Itu kan mengganggu, tapi itu bukan norak gitu. Itu dua sifat buruk yang berbeda gitu ya kan. Mereka nggak ngupload knalpot brongnya gitu. Mereka nggak bikin my knalpot rutin di story dikasih tahu gitu kan, enggak kan? Kalau anak Jaksel, Bikin kayak gitu ya kan. Jadi menurut gua kalau untuk norak-norakan lebih norakan Jaksel sebetulnya. tapi Dibanding zaman Jakarta sekarang Timur. emang bukan katanya harus diposting-posting Bang. Kalau misalnya Bapak posting, Bapak posting. Ya itu kan Iya. validasi Jaksel yang bilang kayak nggak apa-apa posting untuk memotivasi, enggak, lo pengen pamer aja udah, nggak usah sok-sok ada agenda mulia gitu. Tapi lu sendiri anak Jaksel kan? Jaksel, Anak iya. Jaksel. Oh gitu. Domisili gue di Jaksel. Jaksel ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya Bang, ya balik lagi ke karakter ya. Kan setiap komika pasti punya karakternya sendiri, ciri khas sendiri. Yang kita lihat kan lu yang terkenalnya salah satunya itu tadi tuh dengan gaya Jaksel. Nah, Iya. kita punya videonya nih. Oke. Gaya lu komika di Jaksel. Ponakan Om, kamu agak gemukan ya sekarang ya. Ini babi ini bukan gendut bego. Dia najis mau muntah, gue liat lu, tolong.
kok bisa sih hidup kayak lu? Pipi kayak roti boy, perut kayak bimbe, muka kayak goblok. Ngaca, woy, badan lu udah segede apa? Jawab, geblok. Ya, lu, sapi aja bisa ngomong. Oh, lu. Lu gue di keluarga lu kalau lu tunggu gue di mall ya, lu manggil gue gitu. Gue pura-pura lupa ingatan gue. Ya ngapain ngambil gitar, Ya, gak usah ini jiwa yang bersedih gitu, gak usah. Itu. Ya, ini sebenarnya konten Gen Z ya, bukan Iya. Jaksel nih. Ini beda segmen. Ya, ini kan lebih ke ceplas-ceplos, realistis, Iya. ya kan kayak gitu. Nah, maksud gue sebenarnya kalau konsep Bang tadi tuh sama ide-ide lu Iya. membuat konten itu lu punya inspirasi sendiri atau ya udah lu emang pengen bikin ini, ya udah gue bikin aja gitu, sesuka hati misalnya gitu. Itu sebenarnya kan gua memainkan tren, bukan tren ya, waktu itu di Twitter tuh ada fenomena kayak Gen Z suka takut ditanya lagi lebaran nih, kapan nikah gitu. Itu Ya. sebuah ketakutan untuk Gen Z. Nggak tahu kenapa, bukan kuntilanak, bukan genderuwo gitu. Mereka takut ditanya kapan nikah, sedangkan gua dari dulu gue nggak pernah takut ditanya sama om gue kayak, "Za, kapan nikah?" Kayak jawab aja, udah belum tahu om gitu kan, kelar kan. Nah, di situ gue mikir mungkin beda yang Gen Z denger ketika ditanya kapan nikah. Itu episode pertamanya kalau nggak salah tentang itu. Nah, akhirnya gue tambahin ke kayak kamu gendutan atau kayak kamu kerja apa sekarang, pacaran mana gitu-gitu. Gue bikin semuanya iya. di versi tadi itu yang Gen Z dengar sama yang Gen Z rasakan. Ya kan sekarang Gen Z tuh paling nggak bisa kalau udah bicara tentang body shaming salah satunya. Berat Iya nggak sih? badan, profesi gitu kan. Oh jadi berarti memang ini mah terkonsep ya. Terkonsep. Tapi kalau basically si gaya karakter komika lu tadi tuh yang anak Jaksel itu. Di konten pada waktu itu iya. Gua Kalau bahas sekarang? Jaksel. Sekarang konten gue sih ya kadang ada Jaksel, kadang gue bahas umum aja. Oh gitu. berarti lebih ngikutin perkembangan zaman lah ya. Sebenarnya justru kebalikannya gitu. Mungkin tren-tren Jaksel sekarang gue beberapa udah mulai ketinggalan, jadi udah banyak kreator lain yang mainin Jaksel juga. Jadi ya udah deh gue yang sesuai sama yang lagi gue pikirin aja atau gue rasain gitu. Tapi Bang, kalau gue boleh tanya, lu asli Jaksel? Gua asli Jaksel. Asli Jaksel? Domisili ya. Iya. Oh bokap nyokap? Bokap nyokap ya. Sebenarnya gue kecil, gue sampai 3 SD tuh di Jaktim, habis itu baru gue pindah ke Jaksel gitu. Oh berarti kan memang di Jakarta, asli orang Jakarta ya? Iya, lagian juga gue sering bilang kayak sebenarnya Jaksel Jaktim tuh nggak ngaruh di domisili lu tinggal di mana gitu, ya kan? Kayak banyak juga yang tinggal di Jaktim tapi kelakuan Jaksel atau sebaliknya gitu banyak juga. Tapi basically ya sama-sama Jakarta ya Betawi. Iya. Gitu. Lu berarti orang Betawi asli ya? Gue Padang Batak sebetulnya. Bokap Padang? Bokap Batak, nyokap yang Padang. Oh, jadi Begitu. aslinya adalah bokap Batak, Batak, nyokap nyokap Padang. betul, kalau Tapi secara kalau lu ras. memang dari kecil di sini. Di Jakarta. Tapi sorry ya Bang, lu tuh ada turunan Chinese gak sih? Chinese nggak ada sih, paling bos-bos gue aja Cina mulu. Oh iya, tapi kelihatan menurut kalau gue ras nggak kayak ada ada. Chinese-Chinese-nya gak Ada sih? ya? Putih, seris. Ada yang pernah bilang nggak? Belum sih. Belum, tapi menurut belum. gue ada sedikit Chinese-Chinese ya. Gue Ada pikir Chinese tadinya dikit Chinese, ya? tapi asli ternyata Padang, Padang dan Batak. Batak doang. Oh, I see. Dan Doi ini lusa ulang tahun nih. Iya nggak sih? Betul, wow. Kalian tahu ulang tahun saya ya, Ya jarang kan? tuh. 5 Desember kan? Betul. Aduh, semoga diperlancar. Amin. Berkah mudah-mudahan. usianya. Amin. Bang, gue mau tanya. Untuk waktu lo masa kuliah, Masa kuliah? itu kuliah kan negeri loh. Masuknya. Itu semua lo yang pengen, lo usaha masuk ke sana? Iya. Atau ada dorongan dari orang tua? Dulu karena abang gue di sana gitu, habis itu sepupu gue tuh 2 orang udah di sana, jadi gue ngerasanya oh ini kayak standarnya di sana nih gitu. Pas gue masuk ternyata belajarnya susah juga gitu. Tapi lu pindah dari UI karena emang lu pindah, apa karena lu di DO? Di DO. Oh, lu di DO? Ya mana ada orang udah di UI. Ya kali aja lu gak kuat langsung mundurin Pindah swasta kali ya, kayaknya nggak ada gitu, pasti di DO, nggak ada yang dengan hati kayak lebih ke passion gue nih gitu, kayaknya nggak. Ya kali aja lu beda sendiri lu agak lain. Oh berarti memang awalnya di UI karena memang lu ngelihat saudara-saudara lu di sana. Iya. Tapi lu masuk UI dulu tes atau jalur prestasi? Tes, tapi memang waktu gue masuk ternyata pembelajarannya tuh gue nggak sanggup kayaknya segitu, susah banget buat gue waktu itu. Ekonomi tuh ngitung-ngitung segala macem, teorinya banyak, gue kayak wah susah nih. Ya jurusan lu kan ekonomi di UI. Iya, begitu gue pindah ke Mustopo barulah gue
gue lebih suka dengan yang dipelajarin di sana pada waktu itu. Ngerjain tugasnya menurut gue lebih fun dan kayak ilmu-ilmunya gue lebih relate gitu. Kayak Dan gitu ya pas lah, sekarang kan lu di bidang komika, lebih ketemu publik, Iya. jadi public speaking-nya kan kepake kan. Lu kan lulusan komunikasi kan berarti Komunikasi, S1-nya. Jadi kurang lebih ya memang sejalur ya. Kalau gue mau tanya, kalau zaman-zaman sekolah, SMA. SMA Iya. sama zaman-zaman kuliah lu pribadi dulu ada hal yang beda atau enggak? Menurut lo kan anak UI gila pinter banget gitu. Sebenarnya kalau sosok si Oja sendiri tuh sosok emang yang pinter apa sebenarnya bandel sih, Bro? Gue SD sih ranking gue tertinggi tuh 6 waktu gue SD tuh. Gue lupa gue berapa kali ranking 6 tapi udah itu tertingginya gue nggak pernah naik ke 5 gitu. Kalau udah SMP sampai SMA gue nggak ada ranking kayaknya. Iya, yang ada katanya pernah mau ditangkap polisi lu ya? Gue Karena tawuran. gue ditangkap polisi tawuran dulu. Serius? SMA. Itu SMA. SMA. Berarti lu SMA bandel juga dong ya? Mungkin kalau gue cerita sekarang terkesan kayak brutal, tapi kalau dulu ya kayaknya bandelnya anak sekolah negeri di daerah Jaksel pada waktu itu memang mayoritas bandelnya Tawuran. kayaknya tawuran kayaknya ya Masa sih? pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan tawuran udah jarang tapi Iya, mereka benar-benar. bandelnya lebih cepet ke zina setahu gue. Pergaulan Kalau bebas. dulu zina tuh tabu banget, tapi tawuran tuh normal gitu ya. Ya ada beberapa SMA yang nggak tawuran, tapi ada yang kulturnya partai, ada yang udah party dari dulu gitu. Tapi sekarang sih nggak tahu ya. Gue sih udah jarang ngelihat orang tawuran di jalanan ya. Tapi itu waktu dulu lu tawuran gara-gara memang lu yang pengen ikut apa diajakin temen, Bang? Dulu kayak sebenarnya social calling aja gitu Itu kayak ceritanya gimana sih sebenarnya awalnya? Terus lu dilepasin sama polisi? dilepasin Nah, itu karena gimana orang tua gue ceritanya? jemput. Jadi kalau gue ngomong tawuran mungkin yang lu kebayang kayak gue megang kayu terus gue mukul-mukul orang. Sebenarnya mah kagak, gue paling belakang mulu deh pokoknya. Gue selalu pokoknya teman-teman gue yang jauh lebih bernyali itu di depan, gue tuh paling belakang. Nah, suatu hari gue memutuskan kayaknya hari ini gue Mau ikut. akan menang nih sekolah gue. Widih, Jadi gue terus? hari ini mau di depan supaya gue bisa ada cerita-cerita heboh juga gitu kan. Widih. Karena pada hari itu, di hari dimana gue ketangkep, jadi gue sebenarnya ketangkep 2 kali. Tapi yang pertama itu rame-rame, emang gue kayak ber-40 ketangkep semua gitu. Di bawah semua diamanin Di bawah semua. Nah yang kedua itu gue sendirian doang. Nah di hari gue sendirian itu karena kayak sekolah gue ngelawan sekolah yang kayak ini kayaknya underdog nih sekolah samping nih. Kayaknya di atas kertas lu kayak misalnya kayak Real Madrid ketemu sama kayak Leicester City gitu kan. Kayaknya pasti Ronaldo juga kayak menang ini men nggak mungkin kalah kita gitu. Terus. Nah ternyata pada waktu itu Leicester City mainnya prima lah gitu kebetulan. Nggak tahu kenapa tuh. Terus? Nggak tahu kenapa di radio dalam. Nah pas gue di depan kalah lah kita. Nah sambil gue kabur gue udah mikir gitu kayak kok bisa kalah lawan Leicester City gitu. Ibaratnya kemarin lawan Barca 2-2 loh ibaratnya gitu. Kok hari ini kebetulan pas banget gue di depan kok kalah. Lu kalah jumlah kali, Bro. Enggak juga seimbang. Ya kan bisa aja kalah jumlah sana lebih banyak ya wajar dong. Jadi carut marut gitu kan. Enggak sih, emang tawuran tuh kayaknya anomali aja. Jumlah tuh kadang nggak ini loh, nggak menentukan. Maksudnya dalam tawuran tuh kayak 15 menang lawan 60 tuh bukan hal yang janggal di tawuran gitu. Oh iya. Banyak banget faktor, ada yang kadang venue juga ngaruh. Ada venue ngaruh, nggak benar. Gua nggak pernah tawuran soalnya. Iya. Senjata ngaruh ya. Kalau senjata most likely sama sebenarnya. Oh iya. Nggak pernah kita pakai bata atau dia ada gergaji mesin tuh nggak pernah gitu. Tapi kan sajam kadang-kadang ada, Bro. Nah, gue suka lihat tuh bahaya-bahaya banget kan bawa celurit, samurai. Kalau gitu kan, tapi logikanya kalau dia bawa sajam, kita juga boleh bawa, bukan boleh ya, maksudnya sebenarnya tawuran pun udah nggak boleh. Gitu. Iya. Itu dulu pertama kita tekankan. Itu dulu kita tekankan. Maksudnya kadang jarang terjadi yang kayak dia menang karena bawa sajam sih, ya lu kenapa nggak bawa gitu logikanya. Ya pasti dua-duanya kedua belah pihak bawa lah pokoknya Iya, preparationnya. Nah waktu itu kalahnya mungkin karena lagi hoki. Karena tadi banyak partikel. Kadang venue ngaruh, kadang rundown juga bisa ngaruh. Iya, gitu. aduh, rundown udah kayak acara mau MC, gue bawa rundown segala. Gak usah. Pembukaan dulu ya, tawuran ya. Ada spesial buka dulu. Kadang misalnya kita nyerang sekolah orang gitu, otomatis dia lebih prima karena dia dari sekolah nongkrong terus berantem. Kalau kita udah naik metro dulu lah, udah jalan kaki. Jadi pokoknya banyak
variabel. Pokoknya hari itu kalah lah sekolah gue. Iya, terus akhirnya? Ya udah, gue jatuh, gue dipukulin, ditolongin warga, abis itu polisi datang gitu. Oh, berarti jatuhnya itu kalau kayak gitu diselamatin polisi dong lu, Bro. Yang nyelamatin gue warga, tapi warganya ternyata ngubungin polisi apa gimana Oh, suruh gitu. dibawa sebagai pelaku tawuran. Iya. Udah jatuh ketimpa tangga dong, Bang Oza. Warganya itu juga, mereka itu kayaknya orang-orang yang punya pekerja-pekerja di ruko di jalan tempat gue tawar, jadi mungkin mereka terganggu juga kan. Ruko gue kok depannya tawar, akhirnya gue ditolongin memang tapi sama warga-warga itu, tapi habis itu polisi datang gitu. Tapi emang ya setiap orang tuh perjalanan hidupnya kan beda-beda. Ya Iya. dulu SMP-nya, SMA-nya lu bilang tadi sempat ikut tawuran, ternyata bisa masuk UI. Ya Iya. walaupun nggak selesai, tapi kan tes itu sesuatu yang nggak mudah loh, ya Iya. kan? Terus menurut gua, seorang komika itu bukan orang yang bodoh loh. Mereka tuh cerdas-cerdas loh. Jadi pasti tingkat kecerdasannya mulai mikirin konsep, jokesnya itu tuh semuanya udah terkonsep, terfikirkan dan Iya. bukan hal yang mudah. Iya nggak sih? Benar nggak sih, Bang? Mungkin bukan berarti jadi komik harus pinter ya, tapi kayak kalau lu bisa nge-crack apa yang lucu dari diri gue ya kalau yang lucu bagian bodohnya itu bisa dijual juga sebenarnya. Kalau Nggak harus menurut pinter. lo, hal yang penting buat seorang komika apa? Kan tadi lo bilang nggak perlu lucu. Nah, Iya. buat lo, hal yang paling penting buat seorang komika apa? Lu tahu lucu lu di mana gitu. Semua orang pasti pernah bikin temennya ketawa, gue rasa. Segaring-garingnya orang. Nah, itu lu cari tuh di mana tuh gitu. Kalau lu mencoba jadi yang bukan lu, juga pasti susah juga gitu ibaratnya. Jadi buat lo adalah lebih ke karakter ya, ciri khas lo yang menunjukkan bahwa lo lucunya di mana, Iya. dan lo bisa membuat orang itu ya dengan jokes lo pasti ketawa, Iya. kayak gitu ya. Iya sih rata-rata kalau misalnya orang tuh mirip-mirip sama aja, ya gampang dilupain sih. Iya. Iya nggak sih bro? Mungkin Bener nggak sih? itu bukan kelucuan lu yang sebenarnya kali, ada yang lain kali, Ya, bisa kali lu cari mungkin lagi. ngikut-ngikutin orang doang kali ya. Iya. Tapi buat gua Bang Oja, menurut gua tuh lu seseorang yang ya memang hebat ya. Satu, tadi secara akademis juga oke. Terus kedua, seorang komika. Terus ketiga, lu sempat juga jalanin bisnis. Bahkan lu sebagai founder Kelakar Indonesia, benar gak sih? Salah satu founder Kelakar Indonesia. Ada berapa orang sih Bang Oza? Gue tuh Kelakar berlima gitu. Tapi yang gue paling dari awal tektokan tuh ya partner gue si Aji Pratama itu. Oh, Dia sekarang kayak di PKB tuh jadi apa gue juga nggak terlalu ngerti. partai. Pokoknya dia ikut partai dah sekarang. Terus arti Kelakar sendiri emang apa tuh? Gue juga nggak tahu ya sebenarnya ya. Itu nama dari mana sih Bang Oja? Mereka yang bikin, pokoknya gue cuman namanya Kelakar ya udah gitu aja. Oh, tapi kalau dari meaning sendiri nggak tahu. Kayaknya ada deh, bisa dicari ada kali di Google meaningnya ya. Translate gitu. Berapa lama tuh udah Kelakar sekarang? Sampai sekarang masih jalan kan Bang Oja? Sekarang kayaknya kalau untuk kafenya udah nggak ada, kan tadi kita ada kafenya juga tuh. Oh, oke. Sekarang kita kayak lebih ke konsultan event atau kayak komedi konsultan gitu, atau kayak ya untuk kayak tim penulis gitu. Kadang-kadang tuh mereka ngerjain misalnya kayak ada politisi pengen pidato tapi pengen kocak gitu. Nah, masuklah kita di situ. Nih, ntar ngomong gini, Mas. Bla, 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 Oh, bla, jadi gitu. kayak learning di situ ada ya? Buat nanti Bisa kita kasih langsung, dulu tinggal bawain gitu. Iya, jadi diajarin langsung kan buat nanti orang perform kalau pengen jadi stand up comedy. Kayak gitu. Lu bayar? Itu jarang, tapi lebih banyak misalnya bukan komedian nih, politisi gitu, kan dia nggak ada waktu buat Cari belajar materi. kocak, nggak ada waktu Oke. kan. Nah, saya pengen pidato nih, tapi saya pengen ada lucunya supaya bisa nge-grab atensi ruangan ini. Nah, ntar orang-orang Kelakar ini bisa ngasih mereka jokes-jokesnya, tinggal dibawain doang gitu. Lu juga termasuk bikin ini tuh? Pernah Lebih buat politisi? lebih sering si teman-teman gue ini. Oh, Karena gue pada waktu itu lebih fokus ke konten YouTube-nya, sama kalau ada event gue tampil di sana gitu. berapa orang sih Bang total semua membernya? Membernya Kelakar tuh berlima lah pokoknya kita. Oh, berlima? Berlima itu. Tapi dia kalau misalnya, itu isinya komika semua kan? 3 komikanya, yang 2 lagi bukan. Oh, yang 2 orang biasa. Iya. Nah, berarti kan oke lah 3 orang komika. Kalau misalnya ada yang pengen masuk, dia open atau memang udah 5 orang itu aja si Kelakar ini? Kayaknya open-open aja selama bisa ada yang dia lakukan gitu ya. Oh. Si 2 orang ini, dia bukan komika tapi yang punya link ke orang-orang politik ini. Kan kita bertiga nggak ada kenalan Ya, kan. marketingnya jarang. lah. Marketingnya. misalnya. Oh, tapi basically yang komika cuma 3 orang. Nanti gue ikut ya jadi berenam boleh dong? Boleh, asalkan lu bisa jadi apa gitu, bisa lah. Yang ada gue bukannya diketawain karena lucu, ditimpukin gue karena nggak lucu. Oh ya, kita pernah dapat info waktu Bintang Emon di live streaming Big Mo, Big Mo, dia ya. sempat walk out. Nah, kok lu masih datang ke streaming Big Mo?
Karena gue nggak ada masalah sama Bigmo ya. Maksudnya kenapa gue harus nggak datang gitu. Gue ketemu dia di syuting waktu itu di WKWK Project, gue ngobrol kayaknya anaknya asik-asik aja. Jadi pas dia ngajakin gue streaming ya udah. Abis itu gue juga waktu itu ada hal yang mau gue pelajarin juga dari dia gitu. Ya kan? Jadi ya udahlah jalan aja ya. Dan juga masa yang ini dia nggak mau datang atau walk out terus lu harus ikut-ikutan juga, nggak gitu juga Iya, ya. kayak gitu. Oke, seru ya Bang Oja. Sekarang kita sedikit ke ranah pribadi. Karena pribadi Iya kan? Kan sudah menikah? sudah menikah. Sudah menikah berapa tahun Bang? Bulan ini setahun nanti Desember ini. Setahun sama Kaisha. Ya. Terus kita sempat lihat lu speech di lamarannya lu, kalau misalnya kalian tuh harus saling belajar. Saling belajar. Iya nggak sih? Iya. Lo bilang harus menahan diri, terus harus sabar. Iya. Mau tanya, buat lo arti keluarga seberapa penting? Arti keluarga penting sekali ya, karena kayak itu kan yang kita alami di rumah gitu. Jadi itu bisa membawa mood kita di luar apa segala macem kan. Makanya mungkin yang bikin kayak Gen Z itu ekspresif dan banyak kelakuannya yang unik karena ya memang angka broken home-nya kan lumayan tinggi gitu kan. Jadi berpengaruh sama kelakuan mereka di luar. Tapi lu sama Kaisa dulu pacaran dulu gak sih sebelumnya? Pacaran dulu. Berapa lama? Setahun juga. Setahun. Jadi lo pacaran setahun, sekarang nikah udah setahun. Iya, tapi setahun, iya benar. Jadi kurang lebih 2 tahun lah ya. Iya, Berarti kayaknya udah dalam banget dong. 2 tahun lumayan lah ya. Kalau misalnya ditanya nih Bang, sama Kak Aisyah, seberapa sayang sih lo sama Aisyah? Kan kalau keluarga oke lah general ya. Iya. Tapi kalau sama Kak Aisyah, Seberapa sayang gue ke istri gue. Iya. Iya. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan template istri ya yang suka timbul di saat-saat kan random. gue pengen tahu nih Bang, soalnya seorang istri ya kan kita balik keluarga. Keluarga, Ada keluarga let's say orang tua, Iya. saudara. Betul. Tapi kalau udah nikah, paradigmanya udah berbeda. Iya, Kadang-kadang ada orang yang proper ya udah istri gue maksimal Iya, gitu ya. maksudnya makna keluarga tuh berganti Betul, gitu ya. Iya. betul. Nah makanya gue pengen tahunya kalau buat seorang Oza, nah untuk seorang istri itu seberapa penting gitu misalnya. Penting banget sih, karena kan kayaknya apa-apa tuh kita harus memikirkan kayak ya gue nggak sendiri sekarang, ada orang yang gue bawa nih, jadi nggak bisa sembarangan dulu mungkin dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Itu sih. Ya, tapi gua rasa sih 2 tahun udah waktu yang cukup lumayan panjang sih ya Bang. Semoga terus-terusan jalan. Amin, amin. Semoga nanti keluarganya terus sakinah, mawaddah warahmah, Amin. antil jannah. Amin, ya Amin, tuh. amin, amin. Oke, Bang Oja. Ya. Nih, di spesialnya podcast Ruang Meeting, kita Oke. biasanya wrapping ada beberapa pertanyaan netizen. Oke. Yang akan nanti kita kasih kesempatan mereka untuk tanyakan ke bintang tamu Oke, kita. netizen ya. Kita sudah ada wrapping beberapa pertanyaan netizen. Siap. Kita minta Bang Oja jawab dengan cepat dan jelas. Oke. Ya, jadi jangan gitu. Harus langsung gitu Yes. ya, oke. Dan jelas ya, kadang-kadang kan ada yang ngeles juga ya. Oke. Jawabannya yang nggak to the strike lah. Oke. Kita minta Berarti tolong dijawab nyarinya- dengan cepat dan Iya, lugas. Nyarinya yang direct gitu ya. Yes, betul. Ini momen berburu clippernya di sini nih ya. Kita lihat pertanyaan netizen. Oke. Apa yang pertama? Di sini. Oke. Nah, nih Bang, yang tadi Iya. gua bilang, kan seorang komika itu pasti orang yang cerdas. Oke. Apalagi amin. background lu public speaking, S1 komunikasi. Lu punya basic loh untuk bikin bisnis, salah satunya misalnya kelas gitu Oke. ya. Lu nggak pengen bikin kelas sendiri atau mungkin lu bikin instansi atau usaha, lu bikin kelas public speaking yang lu kembangin, lu seriusin? Kelas untuk stand up atau public speaking? Public speaking juga, stand up juga misalnya gitu. Kelas kayaknya enggak ya, karena mungkin udah ada juga, maksudnya Comika tuh udah bikin, maksudnya orang-orang yang lebih kompeten dari gua lah untuk bikin kelas gitu. Tapi kalau gua ada yang mau nge-hire gua buat ngajar, sebenarnya gua happy banget gitu. Misal ada suatu SMA atau kampus mau bikin ekskul stand up comedy misalnya, atau ekskul komedi TikTok gitu, gua mau banget ngajar, tapi belum ada yang menawarkan job itu selama ini. Paling kayak waktu itu sekolah stand up Comika pernah ngundang gua sehari aja untuk ngajar, ya itu gue seneng sebenarnya. Ngajar tuh enak menurut gue sih. Tapi kalau misal dikasih kesempatan untuk bikin sendiri, mau?
Untuk bikin kayaknya belum ya, kecuali ada lembaga yang ngajak gue kerja sama, misalkan Jadi hire dong berarti di maksudnya. hire atau kita bikin bareng ya berlima. Gue tapi kalau untuk gue sendiri gitu kayak Ozaran Kuti School gitu kayaknya gue belum Belum yakin pantas bisa. untuk punya itu gitu kayaknya. Oke. Ya, next, pertanyaan berikutnya. Abang pernah nggak pas tidur ketindihan Ivan Gunawan? Allahu Akbar. Aisyah, kenapa jadi Ivan Tapi Gunawan? karena nama dia Zeka Pejuang Nikah, jadi mungkin itu ketakutan dia, ya kan? Itu Namanya kan berarti bener gak pertanyaan gue tadi bang? Banyak orang tuh yang pengen nanya tuh bang, lu Iya. seberapa sayang lo bini lu bang? Tapi yang ditanya lebih ke Ivan Gunawan, bukan gue seberapa sayang ya. Pernah enggak dong ya ini mah pasti bangnya? Enggak lah, yang ketindihan dia ya pasangannya Ivan Gunawan aja kan. Ada ya? Iya, apa? Ada ya? Belum tahu, gue nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau dia punya pasangan, pasti itu yang dia tindih. Ya Iya, kan? benar, Ngapain benar. nindih orang lain Iya gitu bener. kan? Bener. Next. Kenapa sih bang hidung lu suka Hidup lu suka nyindir orang? Ah, mungkin di ini konten-konten pertanyaannya. gue ya. Pertanyaannya nama juga komika ya. Iya, padahal yang gue sindir juga kebanyakan yang gue lakukan sendiri juga gitu. Jadi kayaknya orang tuh mikirnya ya, stigma netizen tuh kayak kita hanya bisa ngeledekin hal yang kita tidak lakukan gitu. Padahal menurut gue yang paling bisa kita ledekin adalah hal yang ya kita lakukan sendiri sebenarnya gitu ya kan. Tapi berarti itu semua base-nya ada base experience lo ya. Iya. Nggak asal ngeledekin ya. Ada yang gue lakuin, ada yang kagak. Dua-duanya sebenarnya gue ledekin gitu. Oke. Masih ada? Udah? Bang, terakhir gue pengen Oke. tanya. Ini pertanyaan simple aja. Ya. Next misalnya, ternyata di jalur komikanya sudah redup. Oke. Sama sekali udah nggak ada lagi peluang job di Jangan komika. sampai itu ya. Ya misalnya. Iya, Ada planning ke depan, apa yang akan lo lakukan bang untuk ke depan? Misalnya misalnya balik lagi mungkin bisnis food and beverage, atau akhirnya tadi lu ambil kelas, lu coba cari-cari peluang untuk kerjasama sama lembaga instansi misalnya kayak gitu. Ada planning apa ke depan? mungkin investor kripto ya. Oh iya. Maksudnya trading gitu mungkin gue. Lu berarti bakat di situ juga ya? Apa? Bakat di situ juga. Enggak, tapi misalnya stand up udah susah, mungkin gue cari yang oke deh, yang gue nggak perlu nulis, nggak perlu apa, ya gue bisa full time di sana apa gimana gitu. Tapi kayaknya emang Oja ini tipe-tipe orang yang nggak mau ribet kayaknya ya. Sebenarnya stand up dan TikTok juga ribet juga gitu. Enggak Makanya semoga bisa di situ terus gitu. Oh Semoga. iya. Berarti kan memang carinya yang ya simpel dan nggak ribet kalau bisa, iya nggak sih? Bener nggak? Semua orang sih kayaknya kayak gitu. Emang ada yang kayak, tapi gue pengen yang ribet, gue kerjaan apa ya? Tapi kan gini Bang Oja. Gue belum nemu sih orang begitu. Maksud gue gini Bang Oja, maksud gue. Kadang-kadang ada orang yang memang dia ribet, tapi fee-nya gede. Dia akhirnya ambil. Kan ada. Nah, lu tipe kalau misalnya dikasih pilihan. Ada tawaran job yang gede tapi ribet. Iya. Ada nggak ribet tapi fee-nya nggak gede. Pilih yang mana? Yang ribet tapi yang gede Berarti pasti. sama. Oke, berarti kan semuanya sama. Nggak Iya. ngelihat itu ribet atau enggak kan? Yang jelas. Tergantung bayaran aja. Betul. Iya. Setuju Bang kalau itu sama sama gue. Oke, Bang Oja. Thank you semuanya Thank you ya. very much udah datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga Makasih udah banyak. sharing masalah tadi kehidupan pribadi. Yoi. Terus juga sejarah dulu kayak gimana. Yes. Termasuk juga perjalanan komika. Uh-uh. Sekali lagi Bang, semoga komikanya lancar. Amin. Terus karirnya juga cemerlang. Iya. Nanti kalau misalnya punya bisnis semoga diperlancar. Amin. Dan nanti Amin. semoga tanggal 5 berkah usianya. Happy birthday buat Bang. Amin. Terima Oke, kasih thank you. semuanya. Thank you ya. Terakhir ini kita ada sedikit merchandise Wah, nice. dari podcast Strong Meeting. Ini semua bintang tamu yang datang ke sini. Ini biasa dikasih ini. Oke. Ini sama Bang. Samaan Kayak ya. Kaos yang gue pakai. Dan gue ini nggak peres, gue nggak jualan ini karena memang gue biasa pakai ini kan. Oke. Jadi sepanjang gue nge-host, ini bahannya tuh adem. Oke. Dan gue sendiri sih nyaman. Gue tipe orangnya kadang-kadang gerahan. Iya. Jadi ya, gerah banget gitu ya, apalagi pakai kaos gitu ya. Cuman kalau ini adem. Jadi PW gitu ya, PW. PW ya. Semoga nanti juga lu cocok. Nanti bisa dipakai sehari-hari. Yoi. Nanti kalau misalnya foto pakai kaos ini jangan lupa tag podcast Strong Meeting. Oke. Nah, buat juga teman-teman yang nanti pengen juga punya kaos samaan kayak kita, sama Bang Oja juga, silakan teman bisa juga dapatkan nanti di marketplace dari Lugo Production. Kita punya TikTok Shop, ada juga Tokopedia dan juga ada Shopee. Semuanya ada di sana, available. Oke. Tinggal di check out aja. Dan ini Bang Oja, ini spesial banget, pas banget edisi Bang Oja. Oke. Kita per edisi ini
kita mau ngadain nanti ada giveaway. Oke. Jadi semua yang pengen dapetin merchandise gratis dari PRM nih per ini, nanti silakan tonton podcastnya kita dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube-nya Luku Production. Nanti karena akan ada giveaway menarik yang kita berikan buat semua nanti yang menonton. Ada giveaway ini, kaos ini ya. Kayaknya rumah sama motor Wah, kayaknya. itu sih. The best juga. Giveaway-nya ya. surprise pokoknya. Iya. Yang pasti nggak akan nyesel. Iya, pokoknya iya, ya. iya, Yang iya, pasti nggak akan nyesel. Langsung aja teman-teman sekali lagi. Jangan lupa teman-teman ikuti giveaway-nya. Karena akan ada merchandise dari Podcast Ruang Meeting. Buat teman-teman yang nantinya cek postingan Instagram di Lugo Production. Lugo Production. Oke. Thank you sekali lagi Bang Thank you Oja udah semuanya. datang. Terima kasih banyak. Oke guys, itu ngobrol kita sama Bang Oja. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk nonton Podcast Ruang Meeting. Kenapa? Karena Podcast Ruang Meeting hanya ngobrolin yang penting-penting. Thank you semuanya.